Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Rismon sudah tidak berkutik begitu kan ya. Giliran Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo CS begitu kan ya, yang akan melaporkan Rismon. Jadi sudah jelas ya, Rismon mengatakan begini ya, Roy Suryo itu politisi ya, bukan peneliti. Ternyata dirinya bagaimana kalau menjadi seorang peneliti ya, rekam jejak akademiknya tampilkan dulu dong. Justru apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini pukulan telak begitu ya. Ketika dilaporkan oleh Pak JK misalnya begitu kan ya, Rismon ya walaupun ini buatan AI, seharusnya Rismon itu mengklarifikasi, mencari, datang ke Kapolda bahwa itu AI ya, dukung Pak JK, kan seharusnya begitu. Ya jangan-jangan mau restoratif justice lagi begitu kepada Pak JK. Ya belum lagi begitu kan ya, belum lagi dilaporkan oleh ya Pak Tito Karnavian, Muhammad Nur Al Azhar begitu kan ya. Apakah mau juga restoratif justice ya? Ini kata Dokter Tifa begitu. Jadi saya kira bahwa Rismon sudah kehilangan arah begitu kan ya. Ini bantahan dari Roy Suryo begitu kan ya. Mungkin bisa saja ini akan ada laporan dari Roy Suryo CS terhadap Rismon begitu kan, soal rekam jejak akademiknya, soal ini, soal itu dan sebagainya. Coba kita tonton dulu begitu kan ya. Ini tanggapan dari Roy Suryo ketika Rismon mengatakan bahwa Roy Suryo itu adalah seorang politisi bukan seorang peneliti. Ini tanggapannya. Ya, gini-gini sedap bos ya. Ya kan, malah kadang-kadang lebih tinggi budaya Melayu. Nah disitulah saya ingin mengharapkan Pak Rismon lebih bagus datangi Pak Yusuf Kalla, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak usah menantang-nantang Pak Yusuf Kalla seperti itu. Kan penjelasannya bagus sebenarnya. Ini aku objektif loh Mon ya. Penjelasan soal itu AI, itu pakai generated AI, terus bahwa itu bisa dibuat. Tapi kemudian jangan kemudian malah membalik. Kemudian awas kalau nggak terbukti Anda yang menuduh saya pengkhianat. Lu kok malah belok ke situ? Itu siapa yang mempolitisasi malahan ya kan? Justru Pak Rismon ini sampaikan Pak Yusuf Kalla, Pak, dengan laporan Bapak ini sekarang saya sedang meneliti tentang dugaan orang bahwa itu adalah saya, padahal bukan saya. Betul. Nah dia sampaikan saya butuh waktu 2 bulan, nanti akan saya sampaikan informasi tentang siapa dia sebenarnya, saya atau bukan itu. Nah itu kan seharusnya kan seperti itu bos. Bukan menantang Pak JK. Kalau tidak terbukti saya akan lepar ban balik. Aduh, Rismon ya. Inilah yang benar apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ya. Sudah apa yang disampaikan oleh ex Wakapolri di situ sudah benar. Teliti dong AI itu, bantah bahwa mencemarkan dirinya. Ya, apalagi para termul-termul yang kemudian menggoreng isu-isu tersebut. Tidak berani kan menyerang? Tidak berani kan menyerang termul hari ini? Karena apa? Karena kunci trafnya ada di termul. Aduh. Ini nampaknya Rismon sudah mulai letoy begitu kan ya. Tidak punya kekuatan sekarang ini begitu. Yang dibicarakan ya masalah uang dan sebagainya begitu. Masa bang? Coba kita tonton dulu lah. Sebentar aja begitu kan ya. Kasih kepada publik seperti ini. Tidak tahu apanya, keuangannya sama sekali ya. Itu adalah pelanggaran kesepakatan kami. Ya sayalah yang di situ yang paling lugu. Saya kira penegak kebenaran, pejuang kebenaran, tetapi ternyata dikasih kepercayaan sedikit saja tidak bisa memegang amanah atau kepercayaan itu. Ya, itu versi premium. Ada versi ekonomi. Modal cetaknya 125.000, dijual 225.000. Ya, maka itu apa yang disampaikan ada keuntungan 100.000 di situ. Ya, ada 100.000 keuntungan per eksemplar. Dikurangi apa yang kemudian disampaikan oleh Rismon begitu kan ya. Sekarang coba kita lihat saja secara psikologi begitu kan ya. Wajah dari Rismon ini
pemikiran-pemikiran Rismon ini begitu kan sudah mulai letoy, sudah mulai lemas begitu kan, tidak segarang ini harus kita ini ya kan berbeda begitu kan. Yang berbeda dengan Roy Suryo santai-santai aja begitu kan ya. Malah Rismon melempem, memberikan klarifikasi versi ekonomi, versi cetak, versi politisi, versi peneliti. Ini maksudnya apa? Aduh, justru ini blunder kepada dirinya, mempertontonkan dirinya bahwa dirinya sudah lemah, Rismon. Sudah lemah, bos. Ayolah menyerah. Kira-kira seperti itulah logika dari Dr. Tifa dan Roy Suryo begitu kan. Jadi sekarang ini ya justru Rismon menjadi tontonan yang mengasihkan begitu kan. Baik para termolnya, baik Roy Suryo dan sebagainya. Siapa yang mau mendukung itu? Coba kita lihat saja kan. Ya sekarang ini kan Rismon sudah mulai kehilangan arah sejak dilaporkan oleh Pak JK begitu kan ya. Seharusnya datangi Kapolda, benar kata ex-Kapolri begitu kan ya. Datangi Kapolda, ya klarifikasi bahwa ini AI, teliti dong. Siapa yang membongkar di dalamnya? Siapa yang kemudian membicarakan soal itu begitu? Yang digoreng habis-habisan Charlie Chaplin di situ siapa? Ya, ini kan harus ada. Ya ternyata kebanyakan geng Solo. Coba kita tonton lagi ya, contoh lagi. Oh, kan dia mengaku korban. Iya. Gitu kan? Nah, kalau mengaku korban di situ, kemudian dia justru membantu Iya. Pak JK, itu kan malah bagus. Ya, dia membantu Pak JK untuk Iya. menemukan siapa yang membuat itu. Nah, itu. Kira-kira Pak Janes, siapa yang membuat itu? Kalau itu jelas walaupun AI, tapi kan ada pembuatnya, ada orangnya. Ya, AI, salah ngomong dulu saya. AI itu kan ada pembuatnya. Kan polisi tinggal melihat kok mencari Sambil makan dapat. jenang mubarak ya. Duduk. Nah, itu yang kemudian kita lihat ya. Roy Suryo sudah memberikan klarifikasi begitu kan. Sudah memberikan pernyataan di situ begitu. Seharusnya Rismon ini teliti ya, laporkan pembuat AI itu. Ya, apakah sudah jangan-jangan nanti yang pembuat AI itu adalah termol? Aduh, yang membuat AI pendukung termol. Saling lapor nanti. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Rismon tidak mungkin melaporkan para termol. Karena apa? Karena kunci traf rekam jejak akademik sudah ada di para termol. Gak bisa itu. Makanya takut dia. Rismon ketakutan untuk mengungkapkan AI yang beredar karena mungkin AI itu dibuat oleh ya para termol. Mungkin ya dugaan kami begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang-orang akan tertawa dengan kasus-kasus seperti ini. Aduh. Ya, ngakunya seorang peneliti, ya. Ngakunya seorang akademisi, tapi rekam jejak akademiknya dipertanyakan. Ya, coba kita kembali ya ke komentar netizen begitu. Ada yang menarik dari pernyataan dari Dr. Tifa begitu kan. Ini mengatakan begini. Rismon mau restoratif justice lagi sama Pak JK kah? Ini pertanyaan begitu kan ya. Nanti kalau dilaporkan Pak Tito Karnavian, Muhammad Nuh Al-Azhar ya juga mau restoratif justice. Ya mereka yang bolak-balik dicaci maki gila-gilaan oleh Rismon, oleh si Omon ya. Panjang kali pun daftarnya. Ini salah satu banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi saya kira ini nampaknya masyarakat itu sudah tahu begitu kan ya. Rismon itu hanya gertak sambel begitu ya. Gertak sambel ya. Kenapa kok gertak sambel? Ya masa ya di channel YouTube-nya sendiri begitu kan ya, di Balage Academy ya komentarnya dinonaktifkan begitu. Komentarnya dinonaktifkan, dia tidak berani berkomentar ya. Dia tidak berani berkomentar. Ini salah satunya begitu. Coba ini menjadi tontonan begitu kan ya. Karena apa? Karena ini channel dari sebuah Rismon sendiri, yang punya Rismon sendiri kalau nggak salah begitu kan ya.
Balagi Akademi begitu, komentarnya dinonaktifkan. Dia mengatakan, Rismon Syaniper mengatakan ijazah Jokowi asli, Roy Suryo politisi, ya bukan peneliti. Maksudnya gimana begitu? Ya wajar lah kalau kalah debat, ya sudah banyak laporan, ya psikologisnya itu ya dipengaruhi begitu kan, terpengaruh begitu. Dan pada akhirnya orang akan terus membicarakan bagaimana ya Rismon kok nampaknya diam begitu kan, tidak berkomentar apa-apa lagi begitu. Coba ya dengarkan lagi. Kita tuh kangen nih sama Mbak Vivi, udah lama nggak kelihatan gitu loh. Iya. Malah sekarang muncul. Jangan habis pakai sepatu zaman dulu pakai bulldog itu aja yang dipakai. Sepatu yang kulit itu udah nggak zaman itu. Tapi sebenarnya adalah kan ya anu juga ya Pak ya. Kenapa bisa ada muncul waktu itu kan Bapak sebenarnya juga ikut membela sebenarnya. Iya. Nggak bisa ada pelaporan surat kematian itu kecuali di Polda Yamaguchi gitu kan. Iya, jadi Iya, Kalau- gitu dulu Bapak. kalau Pak Rismon ini sebelum mengambil langkah dengan RJ, Nah, ya kan, konsultasi dengan saya, ya betul. pasti kan saya tanya Heeh. yang sebenarnya bagaimana, Mm-mm. perbuatan apa, peristiwa apa, di mana, kapan, ya kan. Tapi Nggak kalau perlu saya panik tanya, dia ya kan gitu. Iya. Iya. Kalau itu di Jepang, berarti laporannya harus ke Polda Yamaguchi. Woi, pakai bahasa Jepang dong Pak laporan. Iya, Nihongo wa Musukashi desu gitu aja. Wah, Ya kan? Nah, itulah kesalahan Rismon ya. Ya, tiba-tiba membalik arah begitu. Padahal laporan itu harus di Jepang. Ini nampaknya para termol-termol ini sukses banget begitu kan ya, mengacak-ngacak Rismon. Ya, pada akhirnya kan Pak Rismon kan ketar-ketir begitu. Ya, padahal kita tahu kabarnya begitu. Laporan itu untuk bisa Rismon menjadi tersangka, ya, laporan itu harus ke Jepang. Nah, ini apa yang disampaikan ex Wakapolri ini begitu kan? Nampaknya mungkin Rismon sudah kewalahan. Rismon itu sudah mungkin ya saking paniknya begitu kan. Dan pada akhirnya ya para termol-termol itu ya nggak tahu lagi kalau ada laporan begitu kan ya. Tapi kalau Roy Suryo gampang lah. Sudah tahu gerak-gerik ini laporan itu begitu kan ya. Kalau ada dugaan-dugaan pemalsuan dan sebagainya. Kita tunggu saja apakah nasibnya Rismon ini berada di tangan Roy Suryo atau bagaimana. Aduh, ya berapa kali nih Rismon sudah sudah kelihatan nampaknya agak sudah raut wajahnya sudah mulai kelihatan panik begitu, sepanik-paniknya itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.